Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Masih tentang Kepulauan Togean, Tojo Una-Una, yang tentunya akan menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kalian tentang alam yang ada di Sulawesi Tengah bagian timur ini, yang dimana memiliki banyak sekali potensi wisata dan tentunya sangat mampu bersaing dengan alam luar negeri. Hanya saja belum sempat populer di negeri sendiri. Sama halnya dengan pulau kecil yang ada di Togean ini. Pulau kecil memiliki danau dan danau tersebut memiliki ratusan ubur-ubur. Menjadi salah satu sport mungkin banyak orang yang mencarinya. Akan tetapi nyatanya tempat ini masih belum bisa tereksplor dengan baik di negara kita sendiri. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan di skip dari detik pertama hingga detik akhir di penghujung video ini, karena itu sangat berharga. Siapkan secangkir kopimu lalu nikmati video ini dengan jelas. Indonesia memiliki destinasi wisata yang sangat jarang ada di seluruh dunia. Indahnya Kepulauan Togean selalu bikin rindu traveler yang sudah pernah mengunjunginya. Semoga keindahan ini akan tetap terjaga hingga di esok hari. Bagi kalian yang belum mengetahui Togean, saya akan jelaskan sedikit. Togean adalah kepulauan yang terletak di Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepulauan Togean merupakan hamparan pulau-pulau yang ada di sekitaran Teluk Tomini. Ada beberapa pulau besar yang ada di kepulauan ini, antara lain Pulau Una-Una, Pulau Togean, Pulau Kadidiri, dan Pulau Batu Daka. Pulau Una-Una ini terletak di bagian utara Pulau Togean. Pulau ini juga terdapat gunung yang disebut Gunung Colo. Pulau Una-Una sangat populer di kalangan turis internasional. Di pulau ini pun terdapat 3 desa, yaitu Desa Una-Una, Desa Kololio, dan Desa Tampo Batu. Pulau Una-Una sudah terkenal sejak tahun 1990-an untuk selam scuba. Di sekitaran pulau terdapat lebih dari 40 tempat menyelam. Pada tahun 2015 yang lalu di Pulau Una-Una dibangun 2 resort dan 1 homestay. Video ini saya tidak akan membahas panjang lebar soal Pulau Una-Una, karena tujuan kita bukan di Pulau Una-Una ini. Untuk mencapai Togean, kita bisa melalui Ampana yang merupakan ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una, ataupun pengunjung juga bisa melalui Gorontalo. Perjalanan dengan kapal dari Ampana ke Wakai memang lebih singkat, yakni sekitar 4 hingga 5 jam. Sedangkan dari Gorontalo ke Wakai memakan waktu sekitar 8 jam. Wakai sendiri terletak di Pulau Batu Daka. Jika pengunjung ingin menginap di Pulau Kadidiri, maka perjalanan selanjutnya adalah dari Wakai ke Pulau Kadidiri. Untuk perjalanan dari Wakai ke Pulau Kadidiri tidak memakan waktu yang begitu lama, hanya sekitar 15 hingga 30 menit. Dengan menggunakan kapal kecil yang telah disediakan oleh pengelola wisata. Berada di Kepulauan Togean, pengunjung akan merasakan liburan yang benar-benar liburan, karena tanpa gangguan sinyal telepon, apalagi sinyal internet. Selain itu, listrik hanya menyala dari pukul 6 sore sampai 6 pagi. Bahkan sumber air tawar juga tidak ada, sehingga untuk keperluan mandi dan buang air, pengunjung menggunakan air payau. Ada banyak hal yang bisa dieksplor dan aktivitas yang bisa kamu lakukan ketika kamu traveling ke Pulau Togean, Sulawesi Tengah ini. Sebagai surga bahari dengan berjuta pesona puluhan pulau yang berpantai elok, kamu akan mendapatkan sekitar 262 spesies karang, 596 spesies ikan, dan puluhan jenis bintang laut lainnya. Kamu bisa melakukan aktivitas olahraga air seperti canoeing, snorkeling, memancing, menjelajah hutan, dan diving. Sekedar berkeliling di sekitar pulau-pulau kecilnya dengan kapal sewaan juga bisa jadi salah satu kegiatan yang sayang bila kamu melewatkannya. Telah diresmikan sejak tahun 2004 sebagai Taman Nasional Kepulauan Togean. Surga bahari Indonesia ini memiliki luas sekitar 3.600 km persegi dan secara administratif masuk dalam Kabupaten Tojo Una-Una. Ubur-ubur memiliki sengat untuk melindungi dirinya dari ancaman, tapi perubahan iklim membuat rute migrasi mereka di laut terganggu, sehingga ubur-ubur beracun kerap sekali terdampar di pantai
yang ramah turis. Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan kalau pantai Pariaman didatangi oleh kawasan ubur-ubur yang memiliki sengatan mematikan. Sebenarnya, jika tak disentuh, ubur-ubur beracun tidak akan berbahaya bagi manusia. Namun, karena bentuk dan warnanya yang imut, banyak turis yang penasaran hingga menyentuhnya. Sebuah negara tropis di kepulauan Samudra Pasifik terkenal dengan danau air asinnya yang dihuni oleh ribuan ubur-ubur tanpa sengat, sehingga tempat ini menjadi salah satu liburan favorit, hingga sebagai tempat foto ria untuk mengabadikan momen uniknya. Hal ini pun kini yang banyak diburu oleh pelancong dunia. Sementara itu, Indonesia juga punya danau yang tak kalah indah dengan milik negara-negara lain. Tonton video ini sampai habis supaya semua informasi yang ada di video ini bisa disimak dan didengarkan dengan baik. Banyak orang menganggap wisata bawah laut merupakan tempat wisata yang biasa-biasa saja, karena sudah banyak tempat-tempat wisata lainnya yang menyuguhkan sensasi berenang dan menyelam di dasar laut. Namun di kawasan Taman Nasional Togean, tepatnya di Pulau Mariona, pengunjung dapat berenang dengan ubur-ubur. Mungkin lokasi ini masih terasa asing di telinga kalian. Proses alam membuat dulunya Danau Mariona tersambung dengan laut menjadi terisolasi dan membentuk satu danau yang airnya berwarna hijau bila dilihat dari permukaan. Di sekeliling danau ditumbuhi pepohonan mangrove sehingga membuat warna hijau menjadi lebih dominan. Danau yang terbentuk itu lambat laun berubah menjadi air payau karena terisolasi. Ubur-ubur yang hidup dan berkembang biak di Danau Mariona kehilangan kemampuan menyengatnya, sehingga pengunjung tidak perlu takut disengat. Tak perlu berenang lebih jauh ke tengah, cukup dari pinggiran danau pengunjung sudah bisa melihat dengan jelas si ubur-ubur. Bentuk ubur-ubur yang ada di danau ini bermacam-macam. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Ada yang tentakelnya berwarna biru, ada juga yang berwarna coklat. Ada yang bagian atasnya bulat dan ada juga yang agak transparan. Danau Mariona ini masih belum banyak pengunjungnya. Mungkin karena daerah kepulauan Togean juga bisa dibilang sepi pengunjung. Kebanyakan adalah turis asing. Banyak yang berasal dari Eropa dan Australia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin berenang dengan ubur-ubur di Danau Mariona, yaitu jangan memakai produk yang berbahan kimia karena zat kimia akan luntur dan mencemari habitat ubur-ubur. Jangan pula melompat masuk ke dalam danau. Masuklah setenang mungkin. Jangan memakai kaki katak. Jika tidak pede berenang tanpa bantuan kaki katak, pakailah pelampung. Dan jangan pernah memegang atau mengangkat ubur-ubur keluar dari air. Dilarang menyentuh ubur-ubur demi menjaga kelestariannya. Ubur-ubur yang ada di Danau Mariona berasal dari beberapa aneka spesies. Ada yang berwarna orange, putih transparan, kemerahan, dan bersemu ungu. Mereka cukup ramah terhadap manusia sebab tidak terbiasa menemui predator. Jadi ubur-ubur ini bisa diajak selfie sesuka hati. Untuk menjaga kelestarian ubur-ubur, kita ingatkan lagi, tidak usah menyentuh mereka. Meskipun tanpa sengatan, para ubur-ubur ini sangat rapuh. Bisa saja kalian membahayakan nyawa mereka dengan sentuhan. Wisata ubur-ubur Danau Mariona biasanya menjadi satu paket dalam island hopping Togean, mumpung pengunjungnya masih relatif sedikit. Ubur-ubur tanpa sengatan pada umumnya hidup di danau air payau atau laguna yang dimiliki laut lepas. Mereka kehilangan sengat sebagai bentuk evolusi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kekurangan predator. Konon katanya Mariona adalah nama turis pertama asal Prancis yang datang ke danau ini, sehingga namanya menjadi nama sebuah danau. Meski airnya keruh, namun dari atas ubur-ubur sudah dapat terlihat dengan jelas. Ternyata tidak hanya danau ubur-ubur. Di kawasan bawah laut sekitar Pulau Kadidiri juga punya keindahan yang mengagumkan. Tidak perlu memakai peralatan snorkeling atau diving, karena berenang di sekitaran bibir pantainya pun sudah terlihat terumbu karang yang masih terjaga. Bagi kamu yang ingin berlibur tanpa banyak gangguan, Togean merupakan destinasi yang paling tepat. Banyak pilihan penginapan yang dapat diambil, namun Pondok Lestari adalah penginapan yang paling pertama
yang ada di Pulau Kadidiri. Tempatnya sangat sederhana dan dikelola oleh penduduk lokal. Untuk tarifnya juga lebih murah dibanding dengan penginapan lainnya di pulau yang sama, yaitu mulai dari Rp150.000 per orang. Mungkin seperti itulah kira-kira informasi seputar lokasi Kepulauan Togean. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan referensi wisata ketika berlibur di Sulawesi Tengah. Cukup sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.